Dengan fasilitas margin, seseorang cukup membayar sebagian dari harga pembelian suatu barang, yang kemudian barang tersebut akan langsung menjadi jaminan. Fasilitas margin memungkinkan seorang investor saham membeli saham lebih banyak. Dengan uang muka atau margin awal 50%, investor dapat membeli saham sebesar 2 kali modalnya. Kekurangan bayar tersebut didapat dari pinjaman perusahaan sekuritas, yang nantinya investor akan dikenakan bunga sekitar 18% sampai 20%. Contoh, Robert membeli 20 lot saham TLM pada harga 8.000 per saham dengan menggunakan fasilitas margin. Jika harga margin awalnya 50% dari komisi pembeliannya adalah 0,3%, hitunglah jumlah uang yang harus disetor. Jumlah pembelian saham adalah 20 lot. Jika satu lot adalah 500 saham, maka 20 dikali 500 saham sama dengan 10.000 saham. Jumlah harga pembelian 10.000 dikali 8.000 dikali 1,003 sama dengan 80.240.000. Margin awal adalah 50%. Jumlah uang yang harus disetor adalah 50% dikali 80.240.000 sama dengan 40.120.000. Selanjutnya ada rasio utang sama dengan total utang dibagi total portofolio. Rasio ekuitas sama dengan 1 dikurang rasio utang, atau rasio ekuitas sama dengan total ekuitas dibagi total portofolio. Contohnya, seorang investor saham membeli saham sebesar 200 juta dengan margin awal 50%, yang berarti uang muka adalah 50%. Dengan demikian, investor tadi harus menyetor 100 juta pada awalnya. Posisi neraca investor setelah melakukan investor awal: portofolio saham 200 juta, utang 100 juta, dan ekuitas 100 juta. Posisi neraca investor setelah melakukan setoran awal adalah portofolio saham 200 juta, utang 100 juta, ekuitas 100 juta. Dalam kondisi awal ini, rasio utang adalah 50%, demikian juga dengan rasio ekuitas. Jika kemudian nilai portofolio turun menjadi 150 juta dan mengabaikan biaya transaksi dan biaya bunga, ekuitas investor saham ini akan turun menjadi 50 juta. Karena utang tetap sebesar 100 juta, neraca investor dalam kondisi seperti ini menjadi portofolio saham 150 juta, utang 100 juta, dan ekuitas 50 juta. Rasio utang menjadi 66,67%. Dari mana? Dari 100 juta dibagi 150 juta, dan rasio ekuitas 33,33%. Jika biaya bunga diperhitungkan misalkan 1,5% per bulan, utang akan bertambah sebesar 1.500.000. Dari mana? Dari 1,5% dikali 100 juta. Jika portofolio saham bernilai 150 juta, pada akhir bulan pertama neraca investor menjadi portofolio saham 150 juta, utang 101.500.000, ekuitas 48.500.000. Selanjutnya ada margin call, batas rasio utang maksimum nasabah atau rasio ekuitas minimum. Persamaan yang pertama, harga margin call sama dengan utang per saham dibagi rasio utang maksimum. Yang kedua, harga margin call sama dengan utang per saham dibagi 1 dikurang margin call. Yang ketiga, harga margin call sama dengan harga saham awal dikali 1 margin awal dibagi 1 dikurang margin call. Untuk kasus portofolio yang terdiri atas beberapa saham, harga margin call menjadi nilai portofolio margin call, dan harga saham awal menjadi nilai portofolio awal, atau nilai portofolio margin call sama dengan harga portofolio awal dikali 1 dikurang margin awal dibagi 1 dikurang margin call. Contoh soal, seorang investor menggunakan fasilitas margin yang diterimanya dengan membeli 100.000 saham atau 1.000 lot JPFA pada harga 2.000 per saham. Jika margin awal adalah 50% dan margin call adalah 30%, hitunglah batas harga saham JPFA yang membuatnya menerima margin call.
Harga saham awal sama dengan 2000. Margin awal 50%, margin call 30%. Harga margin call sama dengan harga saham awal dikali 1 margin awal dibagi 1 dikurang margin call. Harga margin call sama dengan 2000 dikali 1 dikurang 50% dibagi 1 dikurang 30% sama dengan 1000 dibagi 70% sama dengan 1.428,57 rupiah. Selama harga saham di atas 1.428,57 rupiah, maka tidak akan ada margin call. Jika harga saham turun di bawah itu, investor akan menerima margin call untuk menyetor kas tambahan atau untuk menjual sebagian portofolionya agar rasio utangnya dapat turun menjadi 70%. Idealnya investor mesti menyetor agar rasio utang kembali ke posisi awal 50%, yang berarti harus menyetor. Praktiknya investor diperbolehkan hanya menyetor agar rasio utang menjadi 70% atau batas maksimum. Ini ada pembuktiannya. Posisi neraca awal investor setelah melakukan setoran awal dan posisi neraca investor saat harga saham 1.428,57. Selanjutnya ada penarikan dana. Selain kewajiban harus menyetor kas tambahan, investor pun mempunyai hak untuk menarik dananya jika harga saham yang dibelinya naik dan rasio marginnya di atas margin awal. Selama rasio margin berada di antara margin call dan margin awal, investor tidak dapat menarik dananya dan akunnya disebut terbatas. Contoh, Ibu Liliana memberi saham senilai 150 juta dengan menggunakan fasilitas margin. Jika margin awal adalah 50% dan margin call 25%, berapa dana yang dapat ditarik jika portofolio saham menjadi 160 juta? Portofolio saham 160 juta, utang 75 juta ditambah X, ekuitas 85 juta dikurang X. Persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung X adalah rasio ekuitas sama dengan 85 juta dikurang X dibagi 160 juta sama dengan 50%. X-nya sama dengan 5 juta. Dengan mengambil sebesar 5 juta, neraca investor menjadi portofolio saham 160 juta, utang 80 juta, dan ekuitas 80 juta. Selanjutnya ada return dan risiko fasilitas margin. Contoh soalnya, seorang investor bermodal 250 juta memperoleh fasilitas margin dengan margin awal 50% dan bunga 20% per annum. Perjanjian yang ditandatangani menyatakan kalau fasilitas ini diberikan selama setahun ke depan, tetapi harus diselesaikan setiap 3 bulan sekali. Ini berarti bahwa utang maksimal berumur 3 bulan. Setelah investor menyelesaikan utangnya, dia dapat berutang lagi. Demikian seterusnya selama 1 tahun saat fasilitas ini ditinjau ulang untuk diteruskan atau dihentikan oleh perusahaan sekuritas tersebut. Dengan fasilitas ini, investor tadi membeli saham senilai 500 juta, mengabaikan biaya transaksi. Instruksinya, hitung return bersih yang diperoleh 3 bulan kemudian. Jika portofolio sahamnya naik 5% menjadi 525 juta, naik 10% menjadi 550 juta, naik 20% menjadi 600 juta, tidak naik dan tidak turun 10% menjadi 450 juta. Yang pertama naik 5%, modalnya 250 juta, utangnya 250 juta, bunga utang 5% dikali 250 juta sama dengan 12.500. Nilai portofolio bersih 525 juta dikurangi 12.500 sama dengan 12.500. Return bersih sama dengan 512.500 dikurang 500 juta dibagi 250 juta sama dengan 5%. Karena return persis sebesar biaya bunga yaitu 5%,
maka fasilitas margin tidak menaikkan atau menurunkan return atas modal sendiri, yaitu 5%. Yang kedua, nilai portofolio bersih sama dengan 550 juta dikurangi 12.500 sama dengan 537.500. Return bersih sama dengan 537.500 dikurangi 500 dibagi 250 juta sama dengan 15%. Atau cara lainnya, return bersih sama dengan 1 dibagi margin awal dikali return portofolio dikurangi biaya bunga sama dengan 1 dibagi 50% dikali 10% dikurang 5% sama dengan 15%. Yang ketiga, return bersih sama dengan 1 dibagi 50% dikali 20% dikurang 50% sama dengan 35%. Yang keempat, return bersih sama dengan 1/50% dikali 0% dikurang 5% sama dengan minus 5%. Yang terakhir, return bersih sama dengan 1/50% dikali min 10% dikurang 5% sama dengan minus 25%. Lanjut, ada short selling. 1. Aksi menjual sekuritas yang tidak dimiliki penjualnya. 2. Short selling beresiko sangat tinggi karena potensi untung dan ruginya yang tidak seimbang. 3. Keuntungan maksimal per saham dari short selling adalah sebesar harga jualnya. Perbedaan short selling dengan transaksi biasa. Yang pertama, investor menjual dulu baru kemudian membelinya. Yang kedua, investor mendapatkan untung justru jika harga sekuritas turun. Yang ketiga, investor melepas sekuritas yang bukan miliknya. Yang terakhir, short selling sangat beresiko. Contohnya, seorang investor memperoleh fasilitas margin untuk posisi long dan short dengan margin awal 50% dan margin call 30%. Dia menggunakan ini dengan melakukan short selling saham PGAS sebanyak 500 lot pada harga Rp2.000 dengan dana jaminan yang harus disetorkan dan buatkan neraca awal investor. Jumlah hasil penjualan slot sama dengan 500 slot dikali 100 saham dikali 200.000 sama dengan 100 juta. Sementara itu, jumlah kas yang harus disetor 500% dikali 100 juta sama dengan 50 juta. Kas 150 juta diperoleh dari hasil penjualan slot sebesar 100 juta dan setoran jaminan 50 juta. Kas ini ada di rekening perusahaan sekuritas atas nama investor. Perhatikan, dalam kasus short sale, nilai portofolio yang berubah-ubah adalah sebagai utang. Oleh karena itu, margin account sering didefinisikan sebagai rasio ekuitas dibagi utang.